ya, ngasih lihat power supply-nya. Jadi itu harganya itu tadi mana ini harganya pendinginnya ini 37.000. Oke. Cuman kalau mau bagus dikasih ini kayak heatsink kayak gini. Saya kemarin belinya ini loh. Bekas-bekas pendingin prosesor. Jadi bekas pendingin Oke. prosesor ditempelin kayak ginian, keramik buat pendinginnya. Terus pendingin prosesor supaya dingin ininya apa sih? Power supply. Power supply-nya aku beli yang ini nih bentar. Bentar, lihat transaksi gue lah. Belinya di Bukalapak Waduh, semua soalnya. Kenapa loading kagak bisa ini? Nah, hang. Bisa ngeliat transaksi nggak sih? Oh, kok nggak keluar ya? Lihat semua pembelian. Oh, ini dia. Oke, beli tutup kloset. Tutup kloset gue udah rusak, ganti. eh Mana dia power supply gue? Ini dia power supply-nya, switching power supply. Belinya tahu nggak dari mana nih? Belinya dari harga 200.000 ya. Belinya dari Pati, Jawa Tengah. Di Jakarta nggak ada yang jual, gila kurang ajar. Ini geblek nih barang satu ini geblek banget sih. Saya satu jebol sih gara-gara plus sama minus ke short. Goblok. Dia meleduk langsung. Ini bisa 32 ampere, saya pakai cuman 6 ampere lebih. Udah, nyala radionya. Begitu. Ini power supply-nya. Begitu, saudara-saudara. Eh, yang seru radionya. Ini pada punya radio nggak sih? Halo? Eh, lo masih nyambung toh? ada yang nelpon. Oh alah, tak pikir aku putus. Ternyata masih nyambung. Enggak dong. Oke, oke, oke. Pertanyaannya, pada punya radio nggak sih? Kecuali HT pasti punya lah, HT murah. Pada nggak punya radio ya? Enggak semuanya, Pak. Hah? Kalau anak sekarang enggak semuanya. Kecuali anak Ubaloka atau anak Pramuka Peduli gitu, pasti sering dengar AD sekarang. Oh, Kalau Pramuka sekarang jarang pegang AD. oh iya, iya. Wala, wala, wala. Ini radio yang saya salah satu radio yang lagi saya kalau yang radio yang aku pakai sekarang rada-rada mahal sih. Saya pakai ini ya 718. Ini rada mahal sih. Nih, harganya segini nih. Agak mahal jujur, tidak rekomen. Karena ini beli. Tapi ini aku pakai sih. Satu lagi yang lagi diperbaiki karena jebol 707 ini lagi dibenerin. Oke. Tapi ada satu radio lagi yang standby TS130. Ini radio yang standby. Tapi ini saya nggak rekomen dulu ya. Makhluknya kayak gini lah. Ini dia barangnya. Jadi radionya kayak gini, ini udah tua banget dan frekuensinya bisa goyang-goyang, geser-geser sendiri karena nggak stabil frekuensinya. Tapi kalau buat Morse segala macam oke banget sih radio-radio 3 ini. Nah, cuman radio yang mau sedang saya rakit serius, aku dapatnya di sini sih. Solderan loh, BeatX. BeatX, bar. Iyalah. Coba lihat ke bawah. Tar. Tar. HF Signals. Dari India sih. Ini dia. Ini solderan sendiri. Boleh beli yang udah disolderin. Yang saya punya yang ini. Nih. Ya, ini yang keren. Harganya $59. Jadi sekitar sekarang udah jadi 700.000 kali ya. Jadi yang ini yang saya punya, coba lihat ada gambarnya nggak? Tapi dia udah nggak bikin yang ini. Dia bikinnya yang lebih canggih lagi. Coba lihat ada gambarnya nggak?
Nih, ini gambarnya. Jadi ini sebagian besar udah dia solderin. Saya cuma tinggal nambahin makhluk ini aja, mikrofon, speaker, terus ada power supply, ada tombol on off, sama nyambungin buat kontrol frekuensinya aja sama tuningnya. Ini bentuknya kayak gini nih kira-kira. Nah, radionya ini doang. Iya. Horor ya radionya, seram. Yang di-sharing apa sih Pak? Hah? Kok gambarnya masih masih ICOM gambar Oh, nggak testingnya. geser. Walah. Coba. Ini gambarnya gimana? Berubah nggak? Nah ini udah nih. Udah Oh, nih. alah. Ya udah, oke, balik lagi. Neranginnya balik lagi. Jadi kata kuncinya BeatX 20 HF signal. Oke. Ini kalau ini India punya, ini orang India yang bikin. Jadi dia punya ide gila buat bikin radio yang sederhana banget dan murah. Saya punya dua versi dari punya dia ini. Versi yang saya punya di rumah adalah yang ini, BeatX 40. Nih, ntar saya masuk ke wire up-nya biar kelihatan. Ini dia. Jadi radionya segede gini doang. Terus kayak tinggal nyolderin ini doang sih, sedikit yang harus saya solderin. Cuman ini belum selesai saya kerjain sih. Ntar kalau ada waktu saya kerjain lagi. Nyoldernya gampang banget sih. Cuman belum selesai dikerjain aja. Gitu. Radionya kayak gini banget sih. Kalau yang ini harganya jatuh-jatuhnya sekitar 700.000 perak. Oke. Tapi saya punya radio lagi. Ini kalau mau yang rada gelo, yang ini YD1JJJ. Oke. Ini gila ini. Pak Indra namanya di Bogor lokasinya. Ada radionya di saya. Coba ada nggak ya? Ini PCB-nya dia ngejual 135 ribu ya, udah habis stoknya. Kalau saya udah saya solder sih, ini saya solder sendiri. Ada yang versi solderannya nggak ya? Coba blekok, coba. Iya, namanya blekok, emang kacau nih dia kasih nama. Ada, nah ini dia. Radionya segede gini doang. Ini jatuh-jatuhnya sekitar 250.000 rupiah. Gitu. Ini udah transmit receive loh ini. Bisa bisa mancar, bisa nerima sekaligus. Jatuh-jatuhnya sekitar 250.000 perak. Gitu. Ini satu pilihan radio. Ini yang saya punya. Cuman ini radio ini saya modifikasi sih. Karena saya nggak terlalu suka ngomong sih. Saya di orari saya nggak suka ngomong. Ini saya modif sih. Oke. Terus Ini silent ya Pak ya? kenapa? Kenapa? Tenang silent. Silent. Iya. Saya tuh ini dia radio yang di rumah udah nggak ada mikrofonnya semua, mic-nya nggak tahu saya kasihin ke orang semua mikrofonnya. Jadi nggak ada mic-nya. Radionya tanpa mikrofon. Jadi saya cuma pakai Morse, kalau nggak pakai komputer. Deh. Jadi itu dua aja. Mikrofon cabut semua. Ampun Bapak, ampun. Nggak rame lagi kalau pakai suara tuh nggak rame asli. Lebih seru kalau pakai Morse sama pakai itu. Terus satu lagi yang orang Indonesia yang paling gila, ada dua makhluk yang gila tuh dua. Ini satu JJJ, ini Pak Indra, satu lagi Yoke. Yoke tuh kalau sayanya apa ya? Namanya apa ya? Bukan BeatX, dia kasih namanya apa ya? Coba BeatX. Gila. Ini Yoke. Nah, ini dia YC3LVX. Coba. Nah, ini dia bikin kit sih. Nih. Jadi ini harganya 350.000 rupiah. Bisa solder sendiri, ada di Tokopedia. Atau yang ini bentuknya kit. Oke, bisa solder sendiri. Ini 145.000 rupiah ada di. Oh, ini ampli. Kalau ini amplifier ya. Iya, ini amplifier. PCB, oh bukan, yang ini. Yang benar 350.000 perak. Jadi kalau mau ini hasil karyanya. Jadi ini banyak anak-anak orari Indonesia pada namanya Bigson. Bigson dia nyebutnya Bigson. Oke. Udah.
Asal katanya mungkin bikin sendiri terus disingkat jadi Bigsen gitu. Si Yoke emang rada-rada. Ini orang Malang kalau Yoke. Ntar orangnya mana dia ini orangnya nih. Ini yang ini orangnya, Yoke. Ini orangnya. Bukan yang ini ya, yang ini yang berdiri. Dia orang Malang, bikin semua sendiri. Terus kitnya bisa kita dapetin. Yang Pak Indra, JJJ orang Bogor. Jadi di Indonesia ada dua orang itu yang cukup aktif. Yang lebih aktif kayaknya Yoke sekarang ini. Dia aktif banget. Dia punya dua call sign di Orari sama di Rapi. Dua-duanya dia aktif dan di Orari dia banyak bikin kit ini. Gitu. Jadi kalau mau sih bikin atau kalau mau beli ya boleh juga sih nggak masalah sih. Gitu. Bagaimana? Apa nggak stres? Kalau anak sekarang stres Pak, dia kayak gitu Pak. Enggak, Nggak stres ya? Masa sih ada yang bilang enggak Pak? Ada yang enggak. bilang enggak Pak? Siapa nih? Siti Arisa. Sering nyelodor Iya, pasti enggak. ini. Emang nggak stres ini mah asik loh. Kalau Emang. pemancar saya yang pertama kali dulu pada zaman dulu kala eh, waktu jadi saya mulai mancar radio itu SMA kelas 2 ya. Kelas 2 SMA saya mancar radio, bikin pemancar radio sendiri ya. Eh, dan Keren. dan Itu masih itu penjajahan Pak. hah? Ini kan transistor Masih semua zaman ya. penjajahan. Biar menjajah. Benar. Jadi jadi kejadiannya tuh kira-kira gini, waktu kelas 2 SMA. Waktu kelas 2 SMA itu teman saya, kakaknya dulunya tukang anggota Orari, kakaknya punya sisa-sisa tabung-tabung bekas buat pemancar radio segala macam. Udah gitu kakaknya pergi ke Amerika, terus semua tabungnya ada di gudang. Terus dia bilang sama saya, no itu banyak tabung-tabung bekas kakak saya di gudang, ambil aja. Tak ambil tuh tabung semua. Udah gitu saya mulai nyolder bikin pemancar radio. Jadi pemancar saya tuh ini, 6V6 transmitter. Pemancarnya itu. Coba kita lihat. Nah, pemancarnya kayak ginian sih. Nah, kayak ginilah pemancarnya. Tapi ini kebanyakan nih. Ada yang sederhana nggak? Nah, kayak gini nih pemancarnya. Kira-kira kayak ginilah. Ada yang lebih sederhana dari itu nggak ya? Ini bagus malah. Emang lucu banget sih. Coba ada yang ini nggak ya? 6V6 Tube. Ini sering dipakainya buat amplifier soalnya. Ini amplifier, kalau ini amplifier audio ya. Coba saya cari yang pemancar radio. Transmitter CW, cewek. Nah, bentuknya kayak ginilah kira-kira. Nih, pemancarnya kayak gini banget. Waktu saya bikin pertama kali kayak gini bentuknya. Ini pakai pipa pralon. Bukan pralon saya bikinnya. Bekas ini loh, bekas buat nyimpen itu loh, film. Film. Jadi Si apa? kalau zaman dulu filmnya tuh pakai Kalau film pita, tuh Pak ya. roll-rollan ya, film yang di roll pakai pita ya. Jadi ini saya Oke. hitung lingkarannya berapa, terus saya lilit berapa supaya saya bisa mancar di frekuensi saya yang mau. Ini pelajarannya dari pelajaran SMA sih. Jadi kalau lilitan sekian itu berapa mikrohenry. Ini pelajaran SMA banget. Udah gitu saya lilit, dikasih kapasitor sekian, nanti dia akan resonansi pada frekuensi sekian. Pas saya kerjain bener dia resonansi frekuensi itu, udah gitu saya mancar di situ. Awalnya pakai Morse karena saya pramuka kan. Ya udah, saya mancar pakai Morse pramuka karena saya nggak tahu caranya masukin suara ke dalam apa sih namanya suara ke dalam apa sinyal radio, saya nggak tahu caranya gimana caranya suara masuk ke dalam sinyal radio, nggak tahu. Yang saya tahu saya bisa ngeluarin sinyal radio, ya udah caranya sinyal radio dinyalamatin on off aja, jadi kayak Morse, jadi Morse emang gitu. Jadi bikinnya Morse, yang pemancar saya yang paling awal Morse, bikin sendiri. Udah gitu mulai karena saya pramuka juga, ya udah terus saya bawa radio ke anak-anak pramuka, saya bikin pemancar kecil pakai Morse tapi pakai transistor waktu itu. Jadi bukan radio kayak gini, makanya saya bisa pakai baterai, terus saya mancar dari jauh, anak-anak jaraknya 200 meteran lah kira-kira. Coba terima, saya ngirim apa? Iya, woi ini ya gitu. Pakai Morse. Morsenya pakai ginian nih.
Morse. Tapi ini sekarang saya udah nggak pakai ini ya. Saya pakai komputer soalnya curang sekarang. Nah, bentuknya kayak gini lah. Pakai alat-alat kayak gini lah, ketokan-ketokan Morse kayak gini. Zaman dulu ya. Kalau sekarang kita nggak pakai kayak ginian, semuanya udah komputer aja yang suruh pakai. Morse-nya komputer. Ntar saya kasih lihat lah kalau mau iseng. Saya kasih lihat softwarenya buat bisa Morse pakai komputer. Ini mahal soalnya kayak ginian mahal banget loh. Coba kita lihat harganya ya. Kita lihat di Bukalapak aja ya. Eh, nih lihat harganya. Saya udah nggak tertarik buat lihat. Ini udah komputer. Dia di eBay ya lah, eBay. eBay. Harganya pira? Eh, tuh 700.000. Apa nggak sakit hati? Enggak. Harganya 400.000. Ini 1,9 juta. Kayak ginian doang, harga 1,9 juta nggak balik modal asli. Ini udah satu pemancar radio sendiri sih. Nih, 700 ribuan. Kayak gini 700 ribu, apa nggak sakit hati loh? Harga kayak gitu. Sakit. Hehehe. Beres ya. Jadi pemancarnya kayak gini kalau bisa, kalau mau sih, makanya aku kemarin ngomong kan, kalau mau bikin sendiri radionya bisa. Ini 250.000 rupiah loh ini. 250.000 saja. Gitu. Tahun depan diagendakan tahun Ini kita jadi. bikinnya nggak bisa sehari 2 hari soalnya. Ini Satu harus bikinnya beberapa bulan sebelumnya gitu. Jadi kalau mau harus beberapa bulan sebelum kita coba bikin. Nah, kalau udah bikin mulai on air, pakai ginian on air. Seru. Tapi kalau yang nggak mau bikin ya beli yang jadi aja sih. Ada yang bikinan sendiri tapi beli jadi ada loh. Tar. Kita ya. Transceiver. Solderan sendiri ya? Waduh, jangan. Ini transceiver keluarnya fiber. SSB transceiver. Ada yang bikin sendiri nggak? enggak tahu. Ntar, ini masih bikinan pabrik semua nih. Aku cari yang harganya sekitar sejutaan kalau yang bikin sendiri. Kalau yang udah disolderin ya, tinggal pakai doang. Coba kita lihat di sini. Harga maksimum 1,2. Kemarin saya ngelihat. Nah, nih. Ini bikin sendiri nih dia. Ini bikin sendiri nih dia. Ini bikin sendiri. Lokasinya biasanya Jawa Tengah kalau udah kayak gini, kan Kudus. Kudus Jawa Tengah bukan sih? Kudus masih Jawa Tengah ya? Iya bener, masuk Jawa Ya Tengah. agak dari Ag- Kudus. Masih. Masih ya. Rata-rata yang jago-jago itu Jawa Tengah, Jawa Timur. Jawa Barat, Jakarta mah parah. Jadi yang jago-jago orang-orang Jawa Tengah, Jawa Timur biasanya. Yang jago-jago kayak ginian. Gitu. Entah kenapa ya. Apa yang membuat Anda-Anda itu jago-jago? Nggak tahu gue. Karena keterbatasan, Pak Ono. Iya ya. Semua serba terbatas bikin kita jagoan ya. Eh, Betul sekali, Pak Ono. Pasti aja kalau yang jago-jago tuh 2 provinsi itu yang jago-jago, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kalau berani nyolder banyak sih yang ngejual kit segala macam. Saya udah tahapannya udah susah lah suruh nyolder, mau nyolder dikit aja saya udah nggak berani nyolder semuanya, udah nggak ada waktu. Waktunya habis, soalnya nggak ada waktu. Kalau punya waktu kita bisa bikin sendiri semua langsung sih. Itu. Kalau Keren. anak-anak bikinnya sih bisa dalam waktu beberapa hari sih jadi beberapa hari nyolder jadi gitu. Coba si Bixen, coba ya Bixen nih. eh aku pengen lihat harganya doang sih. Tuh harganya sekitar seginian sih, 700-an gitu. Pre-order lagi ya. Ini pre-order loh, udah pre-order. Bixen komplit 700.000. Nah, udah kayak gini sih barangnya. Udah jadi tinggal pakai sih rata-rata. Ini udah rata-rata udah disolderin, kalau yang 800.000 kayaknya sudah solder. Ini udah tinggal masukin ke casing sih. Cuman ini ngomong terus terang dulu ya. Teknologi yang ini bahaya nih. Soalnya nggak stabil, frekuensinya bisa rada geser-geser, pelan-pelan geser-geser dia. Biasanya saya ganti ininya. Saya nggak akan pakai ini soalnya. Frekuensinya terlalu nggak stabil. Gitu.
Oh ini masih kit ini belum disolder ini. Wah kacau kalau kit mah kacau lu, nggak selamat tuh. Mending cari yang udah disolder jadi. Gitu. Ini boleh mulai atau gimana sih? Mulai aja. Adit, Dita, gimana? Ini kan hostnya kan Adit sama Dita. Oh, Bapak Ardo ini penasehat apa? Pembimbing saja. Wow. Saya pendamping aja. Pendamping. Pendamping. Keren. Ada organizer, ada pendamping, ada korban. Ono korban. Enggak dong. Oh, Ono kan ngirim email balasan nggak nyampe. Iya, kenapa nggak nyampe ya? Gue bingung. Gue pikir nggak jadi. Gue diam dulu. Kok nggak dibales gitu ya? Ternyata kenapa? nggak nyampe. Halo Adit, Dita. Adit. Ya, aku tadi kira langsung aja gitu dari Mbak Ana, tapi mungkin Enggak eh, dong. karena Ya, paling nggak kan. teman-teman juga ada yang baru join, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan berdoa gitu ya. Betul. Biar teman-teman yang tadi baru join juga tadi udah dikasih apa aja sih gitu. Baik, oke. Baik, langsung aja ya Pak Anton. Ini saya tutup Mulai. dulu. Iya. Yang Manggilnya tadi sih- Kak Ono lo ya. Iya, Jangan Kak Kak Ono. Siap. Ya, bersama dengan Kak Ono, dengan materi Jota, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa tidak pernah selesai. Oke, langsung aja. Saya juga mau reminder nih buat kakak sekalian, jangan lupa untuk mendokumentasikan kegiatan hari ini dan jangan lupa untuk tag dan mention siapa milenial. Baik, langsung saja kepada Kak Ono, waktu dan layar, saya persilakan. Baik, terima kasih buat ini saya perlu buka ini bisa dibuka sih. Cuman kayak gini bentuknya. Buka dong, kan udah studio Pak Ono. Oh ya, studio. Cuma ini mikrofonnya mikrofon lagi. Speakernya parah banget ini. Speaker lagi maaf, apa sih kameranya? Ya, udah. Oke. Terima kasih banyak. Saya akan cerita dunia, saya nggak ke teknologi dulu ya. Ke dunia ininya dulu ya, dunia kehidupan dunia amatir radio itu seperti apa kehidupannya. Jadi yang namanya orari, tukang ngoprek radio, kalau Jota kan Jambore on the air. Jadi kita lihat dulu ya Jota. Dan saya lagi, kok Jota keluarnya kok pemain bola sih? Wes ngawur blas. Scott. Wes. Oke. Nih Jota kayak gini. Jota pada dasarnya kan Jambore tapi make medianya tukang ngebrek nih kayak ini anak ini lagi ngebrek segala macam. Beres ya, itu Jota semua juga tahu. Saya kasih lihat dulu kondisi Jota yang pernah saya bimbing. Oke, Jota. Ini saya masuk ke wiki saya. Ini udah tahun berapa lupa 2010 berarti 11 tahun yang lalu saya membimbing Jambore on the Air. Kenapa saya membimbing Jambore on the Air? Soalnya saya kangen sama dunia pramuka karena saya juga pramuka dulunya. Tapi saya lebih aktif di orari, tukang ngebreak segala macam. Akhirnya saya ngomong sama teman-teman di orari, gimana kalau kita nggak ada partisipasi bantu Jota. Jota di Jakarta yang aktif biasanya Cibubur. Jadi Kuarnas ya kalau Cibubur Kuarnas. Kita bukan Kuarnas, kita para penjahat ngumpul aja, terus kita undang beberapa gugus depan pramuka buat gabung. Nah ini gabunglah anak-anak ini. Nih, ini adik saya langsung.
adekku kebetulan dia punya pramuka di Depok, bukan punya maksudnya dia aktif di pramuka di Depok, dia jadi pembina segala macam, terus ngajakin anak-anaknya buat jambore. Di belakangnya dia ini radio saya, jadi mobil ini ditaruh di tempat radio, kemudian ini ada komputer kita komunikasinya karena saya nggak suka make mikrofon, jadi saya makainya komputer, sambungin aja ke radio buat komunikasi Jota. Ini Mas Anto, dia ngajarin anak-anak pramuka buat on air di 40 meter band. Itu ini anak-anak mulai ngeliat, terus anak-anak terus ngomong di radio. Gitu ya. Ini gambar ininya. Ada ininya sih, ada albumnya. Coba kita lihat albumnya ya. Mudah-mudahan bisa diakses. Nah, seru kan? Jadi kita belajar bikin antena. Ini waktu bikin antena, ini sebagian udah meninggal nih Mas Bambang udah meninggal. Ini udah 11 tahun yang lalu. Coba kita lihat lagi ke bawah-bawah, ke sini yang bawahnya ya. Nih, bikin antena segala macam. Ini adik saya, ini istri saya. Ini Ono, 11 tahun yang lalu. Terus kita bikin antena macam-macam. Terus ini bagasi mobil jadi tempat stasiun amati radio. Ini dua-duanya udah meninggal dua-duanya. Oke. Terus anak-anak mulai belajar ngomong lah apa segala macam. Ini Jota kayak gini kira-kira. Oke. Tujuannya apa? Kalau di dunia kita yang tukang-tukang ngoprek radio, gimana caranya dengan peralatan radio yang sesederhana mungkin kita bisa komunikasi jarak jauh, kira-kira gitu. Akibat dari komunikasinya kita dapat tanda sudah diterima komunikasinya, gitu. Tak kasih lihat ya. Sorry, pakai ini lagi dah. Tanda itu namanya QSL. QSL itu kode-kode ya. Jadi kalau di orari, karena biasa kita pakai Morse, kita pakai kode bahwa beritanya sudah diterima. Biasanya nggak ngomong beritanya sudah diterima, kepanjangan kalau ngomong beritanya sudah diterima. Jadi kita ngomongnya QSL. Jadi pakai Morse, itu udah QSL terima gitu ya, pakai Morse, hati-hati pakai Morse. Kita lihat, jadi ini QSL bentuknya kira-kira kayak gini. Ini kelihatan, ini Yankee Charlie Zero Mike 5 Charlie saya ya. Ini dapat QSL dari Jepang, makanya Morse. Hati-hati Morse. Tahun 2005 bulan Maret tanggal 12 jam 4.04 UTC. Saya bisa komunikasi ke Jepang, ya banyak lah. Ini kira-kira bentuknya kayak gini ya, yang namanya QSL bentuknya kayak gini. Terus kita lihat lagi QSL yang lama, yang seru nih. Yang pernah dikirim oleh amatir radio dari Indonesia. Ini QSL Kaltrama, seru loh. Jadi kalau yang lama-lama ya seru ini. Call sign kita sebelum tahun 68, jadi dari zaman penjajahan sampai 68 kita pakai call sign-nya PK semua. Terus tahun 53 sampai 60 ada Juliet Zulu 0 digunakan di Papua semasa konfrontasi dengan Belanda. Terus 65 sampai 6 ada call sign 8F digunakan di Indonesia, tapi 68 sampai sekarang call sign-nya Yankee Charlie, Yankee Bravo, Yankee Delta, Yankee segala macam. Coba kita lihat QSL card dari tahun 20 ya sampai 30. Wih, serem. Ini PK4 Alpha Zulu dari Sumatera, namanya GH Vitet dari Batang Taro, berhasil komunikasi ke Amerika gitu ya. Ini seru kalau udah ngeliat gini nih. Waduh, ini kalau dulu namanya bukan Orari, jadi dulu namanya Nivira. Berhasil komunikasi dengan stasiun radio Charlie Juliet 5 Victor Charlie di frekuensi 4 MHz. Call sign dia PK0, PK1 Oscar Golf. Radio yang dipakai adalah 6F6 tambah 6L6 sama 2T20. Makhluk apakah ini 6F6, 6L6? Kita bisa lihat sih sebenarnya. Jadi 6L6 tuh radio sih, tube. Nih dia bentuknya kayak gini, 6L6. Saya pernah pakai 6L6 ini, jangan khawatir. Jadi saya pakai 6V6, masukin ke 6L6. Coba kita lihat lagi di ininya lagi. Tambah 6F6 seperti apa? 6F6 bisa dilihat. Jadi kita bisa lihat sih teknologi yang dia pakai seperti apa. Nah, ini 6F6 kayak gini lah.
Oh, ini V6 ya. Oke. Jadi kita bisa lihat teknologinya dan makin hari nanti kita ini tahun 27, tahun 30, tahun berapa lagi nih? Tahun 33 udah pakai PK PK3, ini tahun 34. Ini dari Java Probolinggo diterima oleh Amerika. Whiskey 7 Bravo Echo. Ini dari Jawa. Jadi ini kebanggaan kita bisa komunikasi sama luar negeri seperti apa. Beres ya? Oke, jadi ini mainannya dan kita sebenarnya dari teknologi ini kita bisa lihat dari teknologi yang tadi disebutin kita bisa lihat powernya berapa, antenanya seperti apa biasanya dikasih tahu. Coba kita lihat receiver. Nah ini aduh nggak kebaca tulisan orang bule susah banget. Ini orang Belanda soalnya. Transmitternya apa ini? Wala. Tapi antenanya dipole. Oke. Tapi ini saya susah bacanya nih. Opa apa nggak ngerti lah maksudnya apa. Oke, ada yang ada. Oh, ini dia. Ini kelihatan nih. Transmitternya pakai kristal 60 watt. Jadi pakai 60 watt kita bisa sampai ke Whiskey 6 Fox Mike Kilo 60 watt ya. Oke, jadi 60 watt sampai ke Amerika. Whiskey 6 itu Amerika 60 watt. Saya sekarang pakainya power di antena tuh cuman sekitar 6 wattan. Sampai Amerika juga jangan khawatir. Jadi waktu zaman dulu pakai 60 watt sampai Amerika, saya makainya 6 watt sampai Amerika juga. Jangan khawatir. Sama gilanya. Oke. Jadi kita sekarang berusaha gimana caranya kita pakai power kecil bisa jarak jauh banget. Gitu ya. Udah mulai kebayang ya? Sekarang saya kasih lihat lagi. Ntar. Ini masih tahun, ada yang tahun seru nggak? Ini tahun 3640 sebelum Perang Dunia II. Oke, bisa Anda lihat-lihat. Ini tahun 38. Nah, ini zaman perang. Zaman perang kosong. Kegiatan amatir radio dibungkem, nggak ada boleh mancar karena pemancar berbahaya banget. Dan ini dari Biak tahun 46 sesudah kemerdekaan. Kemudian ini di Jogja tahun 47 diterima ke Amerika. Coba lihat dia pakai, coba kita lihat pakai apa dia. Pakai 12 watt transmitter PA 12 watt input, kecil loh ini, 6L6 powernya, 6L6 12 watt nyampe ke Amerika. Heran gelo, ini gila nih, sampai Amerika dengan 12 watt gila banget. Oke. Wah, ini Surabaya tahun 47, jadi bisa seru lah. Ini PK6 Hotel Alpha di Biak kelihatan. Nah, kalau mau iseng banget kita bisa ngeliat juga sih sebenarnya di Sejarah Internet Indonesia. Sejarah Internet Indonesia. Coba ketik di chattingan ya. Ketik di chattingan. Saya pengen tahu aja sih. Pengen tahu. Coba ketik di chattingan. Tahun berapa radio masuk ke Indonesia pertama kali? Ada yang tahu nggak? Tahun berapa radio masuk ke Indonesia pertama kali? Radionya ada di mana? Pertanyaan kedua. Pertanyaan pertama dulu. Tahun berapa masuk ke Indonesia? Nggak ada yang tahu ya? Nggak ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Aduh, kasihan. Ada yang bisa nebak nggak? Radionya ditaruh di mana? Radio yang masuk ke Indonesia pertama kali ditaruh di mana? Tahun 20 di Batavia. Oke, salah. Langsung salah. Nggak ada yang tahu? Nggak ada yang tahu nih kayaknya, nggak ada yang tahu. Waduh. 1925. 25 ya? Radionya ada di mana? Kayaknya bukan 25 sih. Tapi dekat-dekat situ lah. Radionya ada di mana? Nggak tahu. Batavia, kok pada di Batavia semua ya? Oke, ntar saya share dulu ya. Radio pertamanya bukan di Batavia sih. Kita masuk ke Sejarah Internet Indonesia. Oh, ini siaran radio pertama. Wow, siaran radio ini beda. Bukan radio siaran, radio komunikasi loh. Ini Sejarah Internet Indonesia. Jadi Anda bisa masuk ke Ono Sentro RID, Wiki Sejarah Internet Indonesia, terus masukin ke sini. Tahun 23 ya. Pertama kali radio ada di Indonesia tahun 1923. Ini masuk sini. Ini gedung radionya
powernya 3,6 megawatt, bekerja pada frekuensi 49,2 kilohertz. Ini bangunannya sebenarnya seperti ini, antenanya dari bawah sampai atas gunung. Gunung apa namanya? Gunung Malabar di Bandung Selatan. Jadi radionya adanya di Gunung Malabar, Bandung Selatan. Dan untuk bisa supaya radio ini hidup, mereka bikin bendungan di Dago, Bandung Utara, supaya bisa membangkitkan listrik sampai berapa megawatt ini supaya radionya bisa mancar. Kenapa Belanda saya bikin radio ini? Soalnya pada waktu itu Inggris memblokir terusan Suez di antara Mesir sama Arab. Jadi Belanda jadi kesulitan buat ke Indonesia. Jadi supaya bisa komunikasi, mereka bikin pemancar radio. Dan ini adalah pemancar radio terbesar di wilayah Asia sini ya, pada saat itu. Jadi sangat besar pemancarnya. Sekarang kondisinya, ini waktu mereka narik antena segala macam, kita lihat kondisi hari ini, kondisinya kayak gini nih sekarang, bangunannya gitu. Jadi Anda semua salah, bukan tahun 25, tahun 23 bangunannya hari ini seperti ini, posisinya ada di Gunung Malabar. Keren kan? Sekarang ini udah kelihatan sejarah ya. Sekarang saya kasih lihat apa yang terjadi dengan Ono sendiri. Kita biasanya ngejar award. Jadi kalau kita mainan radio, kita ngejar award. Berapa negara yang berhasil kita hubungin pakai radio ini. Dan yang lebih asik kalau kita bisa pakai power sekecil mungkin. Jadi pakai power kecil kita bisa ngubungin berapa negara gitu. Saya punya kebiasaan pakai power di bawah 10 watt sih sebenarnya. Power yang di antena ya. Di antenanya di bawah 10 watt. Oke. Ini award ini namanya DXCC Award. Ini dia. Awardnya kayak gini bentuknya nih. Awardnya kayak gini. Saya belum dapat. Saya sedang mengejar award, jangan khawatir. Dan untuk dapatan DXCC saya harus bisa membuktikan bahwa komunikasi dengan 100 negara. Gitu ya. Saya bisa 100 negara dapat award. Tapi nanti ada klasifikasinya. Misalnya, oke, saya berhasil komunikasi 100 negara pakai Morse. Dapat award DXCC Morse. Saya komunikasi dengan 100 negara pakai komputer, DXCC digital. Saya bisa komunikasi 100 negara di frekuensi 14 MHz. 100 negara di 14 MHz. Jadi ada award-awardnya bisa macam-macam. Ada yang bisa dapat award DXCC di 5 frekuensi, ada 5 band. 5 band DXCC. Kira-kira kayak gitu. Jadi awardnya ini award paling bergengsi di dunia amatir radio adalah yang pernah komunikasi. Ini orang Indonesia nih yang ini nih. Nah ini kan Indonesia. Triyono Hadianto yang kibrahuan UUU dia dapat award di XCC gitu ya. Tahun 2016 lagi dapatnya. Ono belum pernah dapat award nih, lagi berjuang. Oke. Jadi ini adalah perjuangannya. Saya kasih lihat aja dan semua sekarang elektronik sih. Saya masuk ke LOTW. Ini LOTW adalah logbook catatan. Jadi tiap kali saya komunikasi, saya upload catatannya ke logbook ini. Punyanya ARRL. Kalau di Indonesia kita kenal yang namanya ORARI, Organisasi Amatir Radio. Kalau di Amerika kita kenal namanya ARRL, Amateur Radio Relay League, Liga Relay Amatir Radio. Karena zaman dulu di Amerika amatir radio kerjanya nge-relay satu sama lain, karena dia nggak bisa mancar terlalu jauh, jadi dia harus relay satu sama lain. Jadi makanya namanya ARRL, Amatir Radio Relay League, dan mereka sekarang punya logbooknya elektronik, makanya disebutnya Logbook of the World. Jadi singkatannya LOTW. Saya login nih sekarang, saya sebagai, ini saya turunin ke bawah. Nih saya udah ngasih catatan, saya udah 3.000 sekian komunikasi dan saya sudah dapat konfirmasi dari lawan komunikasinya sebanyak 1.700 konfirmasi. Saya kasih lihat aja ya komunikasi saya. Recent QSO saya gedein aja. Kalau tadi saya kasih lihat QSL yang pakai kertas. Ini semuanya elektronik, kita nggak lagi pakai QSL kertas. Kita bisa lihat di sini saya dapat konfirmasi dari Portugal, Thailand, Cina, Australia. Ini jadi yang ada negaranya sebelah kanan ada yang confirm.
Jadi kalau confirm harus dua arah, saya ngasih, sana juga ngasih. Kalau yang komunikasi tanpa ngasih, ini yang belum confirm, yang masih kosong-kosong nggak confirm, belum confirm. Oke, karena masalah waktu aja, mereka kadang-kadang nggak ada waktu buat ngupload lah apa segala macam. Ini Indonesia, saya komunikasi Italia segala macam, kita lihat di sini. Oke, nih Indonesia, Taiwan segala macam. Jadi saya harus dapetin 100 negara. Saya belum mencapai 100 negara. Yang udah confirm kita lihat di sini, most recent KSL kita bisa lihat di sini. Yang paling baru dapat konfirmasi dari Jepang, Asia, Rusia, Australia, Portugal, Thailand segala macam, Poland dan sebagainya. Saya harus kejar berapa negara lagi, kita akan masuk ke award. Oke. Di sini saya lihat kondisi award saya ini ada di XCC. Award ada banyak di dunia, ada banyak sekali award, tapi yang paling bergengsi di XCC, semua orang akan ngejar di XCC. Oke, cuman ini berat banget karena saya harus buktiin bahwa saya berhasil komunikasi dengan 100 negara. Ini kondisi award saya. Saya di 40 meter band atau di 7 MHz saya berhasil komunikasi dengan 34 negara, di 20 meter band atau 14 MHz saya komunikasi dengan 37 negara, 15 meter band saya komunikasi dengan 60 negara, di 10 meter band atau 28 MHz saya baru satu karena saya nggak, antena di frekuensi itu nggak ada. Belum saya bikin lagi. Tapi yang challenge saya sudah 130 negara. Cuman challenge itu tidak terlalu prestigious karena terlalu gampang buat dapat award di SCC Challenge. Saya nggak ambil itu challenge. Tidak menarik. Saya akan coba ngambil yang digital aja dulu, habis itu mungkin mix dan lain-lain. Yang Morse saya lagi nyiapin buat Morse juga sih. Tapi ini digital saya udah 72 negara, saya masih butuh 28 negara lagi yang harus saya dapetin supaya bisa dapat digital. Jadi ini awardnya sedang dikejar, posisinya kira-kira kayak gini, dan ini ngejarnya setengah mati nih, bertahun-tahun ini ngejarnya, jangan khawatir. Ini bukan sehari dua hari, ini bukan kerja 1 hari 2 hari, bertahun-tahun saya ngejar. Nah kebetulan kita sudah pakai teknologi digital hari ini. Ada 2 teknologi besar yang bisa dipakai, ini semuanya free, gratis, bisa di-download. Salah satunya WSJT X. Oke. Ini free, bisa di-download. Ada masuk ke, nanti saya ini kalau ini mungkin agak nggak connect sama Anda karena ini nggak menarik banget buat dilihat sih sebenarnya. Tapi ini ini yang paling efisien buat digital mode yang ini. Ini free, bisa di-download, bisa Windows. Saya pakainya Linux kebetulan. Tapi ada di Linux juga ada. Tapi kalau Anda masih pakai Windows ya bisa pakai Windows juga. Jadi ini setengah otomatis. Jadi kita cuma ngeklik aja, call sign sebelah sana diklik, nanti dia langsung komunikasi. Dia akan bilang, misalnya ini call sign-nya ini ya, BG2KJ. BG2KJ saya YC0MLC. Anda saya terima sekian. Terus dia akan bilang, oke, kamu saya terima sekian, goodbye. Cuma gitu doang komunikasinya. Dan itu yang saya kerjakan hari ini. Gitu ya. Komunikasinya kayak gitu doang. Tapi itu untuk sampai seperti itu, saya harus ngebetulin antena, saya harus ngedesain antena, beresin pemancar, segala macam, gila-gilaan semua harus dikerjain supaya bisa ngejar award tadi, gitu ya. Nah, kita karena ini digital dan ini disambungin ke internet, masing-masing radio itu akan report ke internet, oke. Dan kita bisa monitoring reportnya di sini sih, PSK, reporter.info. Ini tempat kita saling ngelapor ke internet. Ini call sign saya masukin, saya bisa lapor yang saya receive siapa atau saya yang nerima saya siapa. Ini 24 jam terakhir saya diterima sama sekian stasiun radio. Nih 24 jam terakhir doang nih. Hati-hati. Dalam waktu 24 jam terakhir saya diterima sama sekian banyak radio di dunia. Parah banget ya. Ini dunia loh mainnya. Jadi udah keliling dunia aja tiap hari ini mah. Jadi saya mancar ya seluruh dunia baca aja tiap hari. Ini kita bisa lihat logbook saya. Siapa yang terima saya, ini logbooknya. Jaraknya berapa kilometer kelihatan, jam berapa kejadiannya kelihatan semuanya. Jadi transmitter YC0MLC, receiver Yankee Bravo 8, Sierra Charlie Papa itu ada di 8 tuh mana ya? 8 tuh 7, 8 Sulawesi. Ini Sulawesi. Ini JA Jepang, BD Cina,
BG Cina, Jepang, VK Australia, R0 itu Rusia. Oke, jadi kelihatan semua. Oke, tapi nggak menarik, lebih menarik lihat yang ini. Keliling dunia langsung kelihatan banget. Kita keliling dunianya kelihatan banget. Oke, jadi ini kelihatan saya keterima kemana aja. Oke, nah kalau 15 menit yang lalu, siapa aja yang nerima saya, bisa kita lihat 15 menit yang lalu. Atau saya, ini 15 menit yang lalu. Lebih dikit sih. Coba saya zoom in. Zoom out lagi salah. Ini 15 menit yang lalu. Kita bisa lihat. Lebih sedikit di kawasan ini. Jadi ada waktu-waktunya kita bisa jarak jauh, ada waktu-waktunya kita nggak bisa jarak jauh. Nah, misalnya saya mau ganti, saya lagi pengen pakai Morse sih sebenarnya. Cuman kalau saya maksudnya harus saya duduk beneran dan saya harus denger. Kalau komputer kan setengah komputer yang kerja ya. Nah, saya bisa ganti Morse itu CW. Saya nggak ada call sign everyone. Siapa aja 15 menit yang lagi komunikasi pakai Morse. Kita bisa lihat nih. Ini yang pakai Morse nih, 15 menit yang lalu. Kebanyakan Eropa, Jepang, sama Amerika. 3 makhluk ini yang komunikasinya dahsyat-dahsyat sih. Perhatiin di Indonesia hampir nggak ada yang pakai Morse. Ini kita lihat ini di mana nih? Di Andaman, Nicobar. VU itu India ya. VU itu call sign India. Jadi kita bisa lihat banget. Ini Eropa, Jepang, sama Amerika. 3 makhluk ini saling komunikasi pakai Morse doang. Ini 15 menit yang lalu kalau kita lihat di sini ada yang warna biru, warna kuning segala macam. Ini nentuin dia pakai di frekuensi berapa. Kalau warna biru dia pakai di 7 MHz, kuning ini kalau nggak salah di 14 MHz. Jadi kelihatan frekuensi favoritnya adalah antara 7 sama 14 MHz. 2 frekuensi ini jadi menarik. Jadi kalau kita mau survei, kita harus pakai frekuensi berapa? Pakai frekuensi ini. Nah, ini jujur, dengan kalau kita pintar ya, kalau kita jagoan. Cara ngelihatnya gini. Oke. Ternyata mereka mainnya di 714. Oke, kita akan masuk 714. Bayangkan kalau kita mancar di sini. Seluruh dunia lagi cari award. Bayangkan seluruh dunia lagi cari award. Kita mancar di sini. Kita akan dikerubutin sama orang-orang ini semua. Soalnya kalau di antara mereka, kalau lagi komunikasi sama orang Eropa, Amerika biasa, banyak. Stasiun radio di Eropa sama Amerika banyak banget. Coba Indonesia mancar. Waduh, udah kejadian. Sering sekali saya mancar. Karena saya satu-satunya dari Indonesia, itu langsung ngantri merekanya. Mereka langsung ngantri. YC0MLC, ini Amerika. Wah, terus saya harus kasih tahu, oke, kamu saya terima sekian. Saya masukin catatan, log. Sini, ngantri gitu. Jadi mereka akan ngantri, itu kita nyebutnya pile up. Jadi kita di pile up, kita akan dirubung segitu banyak orang dan kita harus satu-satu kasih jawaban. Waduh, seru lah kalau udah kayak gitu. Jadi kita jadi orang sangat penting di frekuensi. Karena mereka nyari banget, Indonesia kan jarang. Pas kita on, waduh, bubar. Semuanya pasti ngeliriknya Indonesia semua. Yang lain nggak peduli. Ngapain gue sama Jepang? Udah banyak lah Jepang mah. Ngapain sama Eropa? Banyak Eropa. Amerika? Banyak Amerika. Indonesia muncul. Hajar, bleh. Saya sampai dapat Fiji, itu jarang banget. Saya dapat Fiji, wah kalau dapat tuh udah, waduh. Indonesia cukup banyak soalnya. Kalau di digital Indonesia banyak. Tapi kalau Morse Indonesia hitungan jari banget. Gitu ya, kebayang ya. Udah mainannya kayak gini banget. Jadi objektifnya adalah kita ngejar award dan targetnya kalau bisa sedikit mungkin. Nah, powernya sekecil mungkin. Kira gitu. Nah sekarang sampai sini dulu. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya? Nggak ada pertanyaan? Aman ya? Aman ya? Oke. Aman. Sekarang saya, jadi udah kebayang dulu dunianya seperti itu, dan kita berusaha ngejar award, pakai QSL, segala macam. Oke. Dan ilmunya adalah kreativitas kita akan diperes bagaimana caranya supaya kita bisa melakukan ini semua dengan dengan biaya seminimal mungkin, sedikit mungkin biaya, dengan alat-alat yang sesederhana mungkin, gitu ya. Tadi bisa lihat di antena yang kita pakai di Jota dan sebagainya. Nah, sekarang saya akan kasih lihat alatnya. Radionya tadi sempat ngebahas, radionya paling enak sih, jangan masuk Bukalapak dulu. Kalau kita di Indonesia, saya akan rekomen ini Yoke sih. Yoke
Bixen. Saya rekomen dia, Mas Yoke. Call sign-nya Yankee Charlie 3 5 Victor X-ray. Oke. Wow. Oke. Dia baru bikin lagi nih kayaknya. Ini anak satu baru bikin lagi nih kayaknya. Bixen HF 004A SSB Exciter. Oh enggak, ini udah lama 2016. Oke. Dia bikin PCB-nya, kita bisa beli PCB-nya ke dia, kita bisa rakit. Ini dia makhluknya, ini Bixen-nya. Oke, bisa kita rakit. Kalau mau yang udah jadi, kita lihat image-nya aja. Nih, nah ini yang udah jadi ya. Ini yang udah jadi, ini udah jadi. Banyak sih yang udah pada bikin. Jadi kita mulai pada bikin sendiri sih. Bikin sendiri ini. Bixen. Oke. Yoko recommended. Tapi yang lebih bagus, tapi Pak Indra kayaknya nggak tahu kenapa dia nggak seaktif Yoko sih. Satu lagi adalah YD1 JJJ. Blekok ini. Blekok. Nah, ini nggak seaktif nih radionya. Ini saya punya, ada di atas. Lagi mau saya selesain, belum sempat saya selesain. Tinggal bagian VFO-nya aja buat bangkitin frekuensinya. Mau saya beli aja lah, udah pusing. Soalnya kalau bikin sendiri susah stabilnya. Jadi saya nih pada bikin sendiri semua. Jadi ini adalah yang satu lagi, YD1JJJ. Kalau mau jujur, ini lebih bagus daripada yang satunya lagi. Jadi ini lebih bagus. Pak Indra ini kayaknya lebih, alat-alat di rumahnya juga lebih bagus sih. Jadi dia desainnya bagus segala macam. Oke, ini orangnya. Ini orang yang bikinnya nih, orangnya. Kalau Yoko orangnya kurus, unyu-unyu. Kalau Pak Indra rada gemuk. Saya kenal dua-duanya sih. Oke, jadi ini alat-alatnya di belakangnya dia, kelihatan alat-alatnya, radionya oke banget sih. Oke. Cuman kalau kita lihat kelihatan banget si Pak Yoke ini yang bikin banyak. Jadi kayaknya masanya lebih gede si Pak Yoke. Pak Indra masanya nggak segede Pak Yoke sih. Tapi kita bisa range harganya sekitar 250-350-an. Tapi nggak terlalu stabil kalau dengan cara itu, karena dia pembangkit frekuensinya itu pakai kumparan coil, kawat dililit, sama pakai VFO, kapasitor yang bisa digeser-geser. Konsekuensinya dia frekuensinya nggak stabil, agak geser dikit. Kalau buat Morse atau buat ngobrol pakai mikrofon masih oke. Tapi kalau udah mulai masuk ke digital, masalah dengan peralatan seperti itu. Beres ya. Jadi kalau buat Morse aja peralatan ini oke. Kalau buat ngobrol pakai suara, halo gitu, oke. Nggak masalah. Jadi kita bisa dengan harga cuan segitu kita bisa on air. Power supply-nya pakai apa? Ini power supply saya bajingan asli. Saya pakai bekas-bekas komputer. Jadi yang saya beli, ini saya kasih lihat aja ya. Jadi komputer kan ada power supply itu. Kadang-kadang suka udah mulai nggak jalan. Saya terus beli alat yang kayak gini nih bentuknya. Bentar. Mana dia? Ini dia. Nih. Namanya ATX Transfer Adapter Board. Harganya sekitar 35.000. Jadi ini dari power supply komputer langsung keluar 12 volt, minus 12 volt, 5 volt segala macam. Jadi buat charger HP juga bisa sih. Jadi ini saya keluarin, saya masukin ke radio pemancar. Bisa, nyala. Jadi kalau cuman buat apa sih namanya? Kalau buat power kecil kayak tadi punyanya Pak Indra, JJJ itu sama Yoke, ini oke. Ini masih jalan dia. Jadi power supply komputer yang kita anggap udah agak rusak bisa kita pakai sih sebenarnya buat kayak ginian. Ini saya punya beberapa biji di rumah, soalnya saya pakai buat dinginin power supply yang satunya lagi. Jadi power supply yang benernya sekarang saya pakai ini sih, sekarang power supply saya. Saya beli di Pati, tadi sempat saya kasih lihat ke Bapak Ardo dan teman-teman. Ini power supply yang saya pakai ini sekarang kayak gini bentuknya. Ini
power supply switching 13,8 volt, 32 ampere, 400 watt, bisa dipakai buat jauh. Dan ini bener terbukti keren, kuat banget, dan ini dikirimnya dari Pati, Jawa Tengah. Jangan khawatir, peralatan seperti ini banyaknya dari Jawa Tengah, asli. Jadi orang Jawa Tengah tuh, se-Indonesia barangkali termasuk keren, Jawa Tengah sama Jawa Timur. Dua makhluk ini keren-keren sih. Oke. Saya nggak terlalu berharap banyak kalau dari Jakarta, karena di sini udah orangnya parah-parah. Mendingan Jawa Tengah, Jawa Timur lah, bagus-bagus. Oke, dapatnya dari Pati. Satu lagi juga ada yang bagus, YD itu apa ya? Coba saya cari balun. Ini saya pengen beli ke dia sih, 1:4 gitu ya. Ini YD yang bikin, Yankee Delta. Tuh, nih, Bantul. Ini Bantul, ini Yankee Delta tuh Yankee Delta Zulu, Bantul. Lokasi di Bantul. Jadi jangan berharap dari Jakarta lah, ginian parah banget, Jakarta parah banget. Jadi belinya ke mereka. Jadi saya orang Jakarta, tapi kalau beli barang ke Jawa Tengah. Karena yang bikin yang bagus-bagus sih di Jawa Tengah sih. Orang-orang bagusnya Jawa Tengah semua nih rata-rata. Beres ya. Ini kebetulan saya butuh buat nanti, ini masih belum saya kerjain, rencana buat bikin antena di frekuensi 28 MHz. Soalnya kalau untuk tadi kan buat dapat award, saya kan nggak boleh beroperasi di satu frekuensi aja, saya harus beroperasi di beberapa frekuensi. Konsekuensinya saya harus bikin antena sendiri. Dan untuk bikin antena saya butuh komponen-komponen, ini salah satu komponen yang pentingnya. Tapi cuman saya kayaknya cari yang murahnya, yang 175.000 aja. Kalau yang ini ngapain lah, yang mahal-mahal males gue. Padahal yang bikin dia juga, bedanya kemampuan powernya. Biasanya ini power kecil, ini power gede sih. Itu aja. Saya nggak pernah main power gede soalnya. Saya mainnya power kecil terus. Beres ya? Jadi ini kira-kira alatnya kayak gitu yang dibutuhin. Kalau mau beli bikinan pabrik juga boleh. Anda bisa pakai ini. Saya di rumah makainya ini, IC 718. Mahal sih. Sekitar seginilah, 9,5 juta lah, kira-kira dari sini. Oke, saya ada 3 radio, IC 707 satu lagi, tapi ini udah nggak dijual, IC ini udah nggak ada yang jual. Ini IC bentuknya kayak gini. Satu lagi adalah TS Kenwood TS 130. Ini dia makhluknya, nggak jual juga. Jadi udah, ini dia, T130, ini dia, ini ya. Jadi ini juga udah nggak dijual. Jadi dua yang terakhir, IC707 sama ini nggak ada yang jual. Udah nggak ada. Cuman saran saya kalau pengen, tadi kalau nyolder sendiri modal sekitar 300 ribuan ya, 250-300 ribu bisa jadi. Tapi nggak stabil. Kalau mau bagus, kalau mau beli second, nih kalau barang-barang secondan, mungkin yang paling murah adalah ini, ICOM, ini dia, M700TY. Ini paling murah yang saya lihat. Harganya 2,5 juta sih, 2,5 juta. Second sih, bekas. Ini bekas dari kapal, dari perahu, dari kapal laut, dicabut, nggak dipakai lagi, dicabut, dijual bebas. Jadi harganya sekitar 2,5 juta. Ini oke. Ini oke banget. Ini lokasinya di Depok. Ini makhluk ini lokasinya di Depok, harganya segitu. Jadi kita bisa lihat range-nya, tergantung kita mau seperti apa ya radionya. Mau beli baru banget itu harga sekitar 9-10. Oke. Mau second harga sekitar 2,5. Mau beli baru hasil solderan orang sekitar 1 juta. Atau nyolder sendiri dalam bentuk kit, harganya antara sekitar 300 ribuan. Jadi Anda bisa punya pilihan daerah situ. Oke. Kalau saya pengennya tahun depan sih Anda udah pada on air semua dari masing-masing gugus depan kalau bisa. Jadi yang on air bukan Kuarnas, Kuarda, Kuarcap, tapi gugus depan bisa on air. Saya pengennya kayak gitu sih. Paling jelek ya pakai Joti, Jambere on the internet, tapi kan nggak keren. Oke, udah kebayang ya? Makhluknya seperti itu. Antenanya seperti apa? Antenanya bentuknya tadi udah kelihatan. Antena paling ini mah dipole. Paling sederhana, paling gampang bikinnya dipole. Nih bentuknya. Oh, ini mah yang susah nih, yang kayak gini nih. Oh, di Tokopedia lagi ya.
Oh, ini udah jadi. Ini intinya mah kayak gini doang sih. Saya di rumah lebih parah daripada ini. Ini masih ada alat seperti ininya ya. Kalau saya cuman gini aja nih, 2 kabel kawat kiri kanan, terus dimasukin ini disolderin ke kabel koax. Jadi kabel koax ke radio ini cuman gini doang. Dipole tuh kayak gini doang. Tinggal kita hitung. Kita hitung antenanya panjangnya berapa. Jadi cara ngitungnya gini. Tadi kan kalau kita perhatiin di sini aja ya. Di sini ya. Nih. Nih. Ada 40 meter, 20 meter, 15 meter. Antenanya kayak gimana? Sederhana aja sih. 40 meter berarti 40 meter band. Frekuensinya adalah karena si gelombang merambat pada kecepatan cahaya, nanti dihitung dengan kecepatan cahaya dan sebagainya, kita akan tahu 40 meter band adalah frekuensinya 7 MHz dari kecepatan ya. Kecepatan kan getaran per detik. Oke. 40 meter adalah panjangnya, panjang gelombangnya. Ya udah, kita pengen tahu frekuensinya berapa, tinggal dibagi aja nanti dapat. Tapi kira-kira kalau kita udah sering, kita udah hafal sendiri, 40 meter 7 MHz, 20 meter 14 MHz, 15 meter 21 MHz, 10 meter 28 MHz. Nah, sekarang pertanyaannya, antenanya panjangnya kayak gimana? Ini kan satu panjang gelombang, 40 meter. Antenanya itu setengah panjang gelombang, jadi antenanya kalau di 40 meter, 20 meter. Oke, jadi ini kalau kita lihat ini barangnya, ini satu gulung ini, panjang total gulungan, ini ada 2 gulung, panjang totalnya adalah 40 meter dibagi 2. Jadi panjang totalnya 20 meter. Kita tengahnya disolderin kabel koax ke radionya. Jadi satu gulung ini 10 meter, satu gulung lagi 10 meter, terus nanti turun kabel koax ini, kelihatan ada alat yang buat ininya, sekrup ke koaxnya. Ya udah cuma gitu doang. Ini colokan kabel koaxnya di sini sih. Ini dia bikin balun ini namanya, supaya lebih supaya balance aja kiri kanannya. Tanpa ini juga hidup sih sebenarnya, bisa kita pakai juga. Jadi barangnya cuma kayak gini doang. Kalau bikin sendiri gampang banget. Jadi alatnya cuma kayak gini doang, kita bisa mancar di frekuensi tertentu. Cuman masalahnya kan dia antena tadi hanya frekuensi yang fix banget. Kalau kita mau geser-geser dikit, dia langsung tidak match. Jadi biasanya kita tambahin alat lagi supaya bisa nge-match. Itu ya, beres ya. Jadi alatnya sederhana banget. Bisa cuman, kalau saya bikin sih biasanya cuman beli kawatnya doang. Beli kawat, ini kabel koax. Kabel koax ini dijual juga. Koax RG8 biasanya. Saya biasanya beli udah lengkap ya, ada colokannya, konektor udah tolong dibikinin gitu. Jadi mereka akan bikin konektornya lengkap nih kayak gini nih. Nah, ini kabel koax mahal loh, kabel koax mahal. Ini 30 meter harganya 500.000 sendiri kabel koax. Saya biasanya cari secondan. Cari yang murah-murah dah. Cari secondan aja. Kalau nggak mahal. Jadi kabel koax cari yang secondan aja, murah-murah gini nih. Ini harganya 25. Ini yang bagus loh. Kalau udah harga 25.000 per meter bagus, berarti kabel bagus banget. Saya biasanya cari secondan aja lah. Yang udah nggak dipakai atau apa, ya udah beli. Kalau nggak ya kita pakai kabelnya sependek mungkin. Ini kan 30 meter. Saya kadang-kadang cuma beli 10 meter gitu. Coba 10 meter. Jual berapa dia 10 meteran? Tuh, waduh mahal, 1 juta mah gelo. Ngapain beli 1 juta? Gila lu. Nih, 125.000, itu 100 ribuan. Jadi ini ya 72.000. Jadi belinya caranya kayak gitu atau nego langsung ke pelapaknya. Pelapak 10 meter kabel koax berapa? Konsekuensi 10 meter adalah dari radio kita sampai ke antena 10 meter panjangnya kabel koaxnya. Udah gitu dibentang kabel biasa, kawat biasa kiri kanan. Beres ya? Jadi ini alat yang dipakainya. Beres ya? Kalau kita pengen dengerin doang orang ngobrol, ini beres dulu ya. Ini alat cuma gitu doang ya. Jadi radio, kabel koax, antena, power supply udah kebayang. Tinggal nanti mau pakai morse atau komputer digital, gitu ya. Sampai sini dulu ada pertanyaan kagak? Ada pertanyaan nggak? Ini bertahap nih, ngasih ilmunya pelan-pelan. Tadi jadi segmen pertama saya kasih lihat jiwanya. Jadi orang masuk amati radio buat apa segala macam. Terus nih selesai sesi Kak Ono buat peserta gelar Sakamilena Challenge buat transmitter paling bagus yang akan dibeli. Kalau mau challenge lebih geblek lagi. Jangan yang kayak gitu challenge-nya. Challenge-nya gini.
Challenge yang gila ya. Gimana kalau kita bikin pemancar Morse? Udah gitu, kita bikin pertandingan. Ini pemancar bisa diterima sejauh mana? Pemancar Morse-nya nggak usah gede-gede, misalnya pakai 1 transistor atau 2 transistor aja. Jadi modalnya satu transistor harganya sekitar Rp1.000 ya. Jadi kita bisa pakai 1.000-2.000 perak. Jadi modalnya paling 10.000, 20.000 perak. Kita lihat dia bisa komunikasi sampai mana. Wah, itu horor itu. Morse kok repeater. Morse, Morse, pramuka pakai Morse. Gini. Gua kasih lihat deh yang orang-orang gila ya. CW transmitter. Simple. Nih, rangkaiannya setolol ini sih. Kalau nih, rangkaiannya segoblok ini nih. Ini kunci Morse-nya ditaruh di ini power supply. Transistor 1 biji, kasih ke antena, kasih kristal, mancar dia, beres. Tinggal dia bisa kuat sampai mana mancarnya. Gitu. Tapi ntar ada receiver-nya ya, receiver buat monitoring kalau ada yang jawab segala macam. Ini makanya di 80 meter nih. 80 meter. Transistornya 2N390, kita cari gantinya yang transistor. Kalau di Jepang kalau di Indonesia rata-rata ini kalau 2N rata-rata transistor Amerika punya ya. Kalau 2N itu transistor Amerika biasanya. Kalau di Indonesia biasanya transistor Jepang. Jadi biasanya tipenya 2SC apa kayak gitu. Jadi kita bisa bikin yang segoblok ini aja lah udah. Pemancar ini udah gitu kita coba. Nah, ini kristalnya. Nah, sekarang kristalnya bikin kesepakatan dulu. Cari di sini ya. Cari di sini Bukalapak ya. Kristal 3,5 kalau nggak salah. Nah, ini ada 3,5 MHz nih. Nah, harganya berapa nih? Kok ada? Tar. Bukan kristal ini maksudnya. Ntar, harus cari dulu. Nah, kayak gini nih. Ini nih kristalnya. 2.000 perak. 3,5795 ini. Nah, ini kristalnya. Jadi kita bikin kesepakatan aja, kristalnya pakai ini semua ya. Jadi kita nanti bertanding pada frekuensi ini aja, pakai Morse. Morsenya Morse. Gimana cara bikinnya? La ilaha illallah, susah ya. Nih, aduh, bikinnya gampang banget. Ya buat Ono kali ya, gampang. Kayaknya harus pada belajar nyolder. Saya nyolder. Lihat YouTube lah cara. Ini nyoldernya gampang banget, asli sumpah gampang ini mah. Gimana ya cara neranginnya? Bingung saya nyerangin nyolder itu yang gampang. Making simple CW transmitter. Itu nyoldernya gampang banget sih. Tuh, nyoldernya sejorok inilah. Ini aja ada videonya nih. One transistor CW transmitter, tapi ini bukan pakai kristal ya, ini pakai gulungan kawat. Kalau kristal lebih gampang sih, lebih stabil dia. Makanya saya lebih cenderung pakai kristal nih. Jadi kayak gini aja nih. Nih tadi yang tadi ya. Aduh, gimana ya? Ya udah dah, pada belajar ke anak SMK aja. Belajarnya order ini mah gampang banget kali. Pasti anak SMK kalau udah ngeliat ya ini mah cemen. Ini mah cemen banget. Nih lihat, perhatiin kata-katanya kurang ajar. 10 minutes transmitter, jadi 10 menit juga jadi. Pemancar 10 menitan jadi. Iseng banget. Yang jadi masalah tuh antenanya doang. Karena antenanya ini panjang ya ini ya. Antenanya karena ini kita makanya di frekuensi 3,5 itu panjang banget antenanya. Panjang kan 3,5 itu 80 meter. Jadi setengah panjang gelombangnya 40 meter. Jadi dua sisi masing-masing 20 meter. Itu aja yang bikin nyebelin sih. Antenanya panjang. Itu aja. Tapi ini mah transmitter paling blow on di dunia lah. Pemancar bego banget ini. Gitu. Ini, ini transistornya transistor gila juga yang dia pakai nih. Yang ini gila nih.
Transistornya 2N3053. Kita bisa coba juga kalau mau isa pakai 2N3055. Harganya sekitar 1.500 perak juga sih. Itu transistor yang biasa dipakai di ini sih, terus dipakai ampli-ampli zaman dulu. Nah, bahasanya pakai bahasa Morse. Pakai Morse ya, pada belajar Morse. Apakah antena bisa bikin sendiri dari bahan apa yang sederhana? Antenanya bisa bikin sendiri, bahannya adalah kawat. Kawat. Coba. Kawat listrik. Oh, listrik. Nih kawat kayak gini, bahannya ini antena. Jadi kawat kayak ginian doang bahannya gitu. Udah bahannya segini doang. Cuman panjang 20 meter. Nih bahannya bisa kayak gini nih, kawat kayak gini boleh. Jadi beli aja 20 meter kawat dibentang. Ini dibagi dua ya. Kan ini ada dua kawat nih dalamnya, ada yang warna merah sama warna hitam ya, dibagi dua aja. Pisah. Jadi bentangan, satu 20 meter, satu 20 meter, turun ke bawah pakai ini. Kalau mau gombal banget, ini cara yang paling blow on di dunia. Dan itu yang saya kerjakan waktu saya SMA. Saya pakai satu kawat aja langsung ditancepin ke pemancarnya tanpa kabel koax, karena koax mahal ya. Jadi kawatnya beli kawat yang satu biji aja langsung tempel ke pemancar. Kawatnya panjang, dibentang aja ke pohon. Dah, mancar dia. Udah, cuma gitu doang bahan antenanya. Beres ya. Parah banget dah. Ini kalau mau antena yang blow on kayak gitu namanya NFET. NFET antena. Atau kalau dalam bahasa yang ini mah long wire lah. Long wire antena. Dalam bahasa Indonesia antena yang panjang, kabel panjang banget. Jadi long wire antena cuman kayak gini doang. Nih. Ini pemancar ada di bawah sini. Pemancar yang blow on tadi taruh di bawah sini. Terus tarik kawat ke atas. Terus ke atas lagi. Udah. Ini insulator sih sebenarnya apa aja lah pokoknya, kayu kayak apa segala macam yang tidak menghantarkan listrik. Udah cuma gitu doang. Antena cuma kayak gini doang bentuknya. Kawat doang. Jadi antena. Udah. Kagak keren dah pokoknya, kalau udah ngeliat mah nggak keren banget asli. Tidak ada yang wah gitu. Jadi gimana dengan antena tapi antenanya harus panjang ya, karena kita bekerja pada frekuensi yang rendah 80 meter band. Jadi antenanya harus panjang sih. Jadi kalau mau kita bikin pertandingan kayak gitu. Jadi wah, seru. Dan Anda semua harus belajar Morse ya. Pramuka nggak bisa Morse kan, malu-maluin ya. Belajar Morse. Nih kalau buat latihan gini. Ini udah kebayang ya. Jadi peralatan yang dipakai seperti ini udah kebayang. Nanti pelan-pelan saya pengen ngasih lihat software yang dipakai segala macam. Tapi sebelum masuk software, sebetulnya Anda nggak perlu punya radio yang bagus-bagus itu semua buat mendengerin kita lagi on air. Oke? Jadi tanpa radio yang canggih apa segala macam, kita tetap bisa dengerin anggota orari komunikasi satu sama lain. Cuman kebetulan ini yang anggota orari yang didengerinnya bukan di Indonesia, di luar negeri sih. Karena orang-orang sana kan rada-rada kacau. Jadi caranya gini, web amatir radio misalnya. Cari kuncinya web amatir radio ya. Oke, saya sini. Oke. Listen to Ham Radio Online Live. Wow, judulnya udah serem banget. Dengarkan secara live amatir radio lagi ngomong di udara gitu ya. Klik aja. Ini lagi Jota sih, lagi keren. Frekuensi lagi penuh sama Jota nih sebenarnya. Ini kita bisa dengerin, kita bisa lihat. Nah, ini daftarnya. Victor Echo 1 Bravo Alpha Sierra ini di Kanada, VA itu Kanada, NA itu Amerika, K ini Amerika lagi, K Amerika, W Amerika, ini nggak ada call sign-nya. Papa India itu Belanda dan seterusnya. Kita akan lihat yang ini aja ya, antara ini yang kayaknya paling banyak dia. Dia bisa banyak frekuensi soalnya. Di 160, 80, 40 segala macam lah. Saya akan masuk yang NA ini. Ini mudah-mudahan suaranya bisa kekirim ya ke Anda. Suara speaker saya mudah-mudahan bisa kekirim ya. Saya klik start ini. Ini suara kedengeran nggak ya? Suara radionya kedengeran nggak? Tolong ditulis di chatting dong, kedengeran nggak suara radionya?
Enggak ya? At the very bottom at number 20. Ini saya nggak bisa dengerin suara Anda semua A nih. non-Eon one. Jadi kalau ada apa-apa tolong ditulis di chatting ya. Oke. Ini speaker apa headphone saya kasih ke mikrofon. Kelihatan di kamera. Headphone saya kasih ke mikrofon buat dengerin saya suara saya gede. Ada Paul di sana. Oke. Ini saya dengerin frekuensi ini MW. Ini MW ya. Saya dengerin. Saya akan pindah ke frekuensi 40 meter B. Oke. Sepi, nggak ada yang ngomong. Saya akan pindah ke frekuensinya masih 6 MHz. Oke. Saya pindahin ke RX signal to center. Nah, zoom in. Ini motion nih. Kayaknya lebih bisa motion di sini. Ini motion nih. Ini bukan motion ini. Wah, suaranya kecil banget ya. Coba kita dengerin orang ngobrol aja ya, kalau Morse stres dengerin ya. Saya cari orang ngobrol aja ya. LSB. Saya cari orang ngobrol ya. Ini data nih. Ini data nih. Sekarang kita cari orang ngobrol. Ini orang ngobrol nih kayaknya. Buen SEO esta mañana. Buen día para ti. Hasta luego, Esteban. Gracias. Di share sound-nya Kak, diklik. Gimana caranya share sound diklik? Tar. Share sound gimana caranya ngeklik? Ini dari speaker soalnya, masuk ke mic-nya gimana caranya ya? Ini aja lah, ini pokoknya speaker ini saya taruh di mikrofon ya. Ini speaker apa headphone saya taruh di mikrofon nih, tapi suaranya kayak gini. Bonita señal esta tarde de la noche por aquí. Coba yang ini. Italy Kilo 3, Uniform November America. Italy Kilo 3, Uniform November America. Contest. Nih, Italy Kilo 3, ini Uniform lagi manggil-manggil dia. Italy Kilo 3, Uniform November America. Mudah-mudahan ada kedengeran ya. Delta Golf 7, Fox Bravo Bravo, danke, 591, Ini speaker saya jadi ini banget. Oke, tapi kira-kira poinnya kita bisa monitoring. Oh, tetap nggak kedengeran ya? Ya udah. Share sound gimana caranya ya? Share sound gue nggak tahu cara share sound gimana. Ya udahlah. Oh, nanti coba sendiri ke websitenya. Jadi buat cara masuknya tadi ini ya, perhatiin keyword yang dipakai adalah saya masukin web Amati Radio, nanti masuk ke situsnya namanya hamradiosecrets.com, bisa listen to Ham Radio Online Live, bisa diklik di situ. Terus di bagian bawah kelihatan ada beberapa website. Saya masuknya ke NA5 November Alpha 5 Bravo. Oke, jadi kita bisa dengerin. Oke, Anda semua bisa dengerin, gitu ya. Saya nggak akan ini soalnya susah nih. Oke, jadi kalau pengen dengerin mereka ngobrol segala macam bisa dengerin. Dan yang diobrolin apa bisa didengerin. Jadi intinya kita bisa dengerin mereka ngobrol dari Indonesia walaupun mereka ngobrolnya di Amerika. Kita bisa denger sih sebenarnya. Kadang-kadang teman-teman saya biasanya make ini buat ngecek suara dia nyampe nggak ke Amerika. Jadi dia ngobrol halo-halo segala macam di frekuensi tertentu, terus dia dengerin di radio-radio ini suara dia nyampe apa kagak.
Jadi cara ngeceknya kadang-kadang kurang ajar seperti itu sih. Beres ya? Udah. Jadi kita bisa denger dan ini kalau masuk ke frekuensi itu banyak banget sih macam-macam. Oke. Sekarang saya akan mulai masuk ke masih alat tapi software. Software apa yang bisa kita pakai supaya kita bisa melakukan komunikasi digital pakai radio dan sebagainya. Oke. Jadi ada 2 software yang bisa dipakai. Yang satu WSJTX. Oke. Nih. WSJTX. Kemungkinan besar ini yang paling enak buat dapetin ini ya. Kalau pengen ngejar award ini enak banget. Soalnya banyak sekali orang pakai WSJTX sekarang. Oke. Dan saya kasih lihat lagi di PSK Reporter. Ini. Saya ganti call sign-nya, call sign saya modenya ini go. Ini 15 menit terakhir ini ya. Nah ini saya pakainya sebenarnya FT8. FT8 itu adalah salah satu mode yang ada di WSJTX. Jadi saya makanya FT8. Jadi kan kita kenal ada Morse, ada AM, ada FM. Mungkin kita tahu FM ya. FM tahu, AM tahu, ada Morse. Nah, di dunia digital kita punya banyak lagi nama-nama. Ada FT8, ada JT65, ada macam-macam banyak banget. Dan saya makanya FT8. Dan ini saya bisa komunikasi ke sini maka FT8. FT8 adanya di WSJTX ini yang bisa Anda ambil. Jadi alamatnya adalah Physics Princeton Edu. Cuman ini kalau diterangin ke Anda takutnya pada pingsan-pingsan. Jadi saya nggak terangin ini. Saya akan terangin yang lebih agak manusiawi sedikit. Tapi ini tidak sefavorit WSJTX. Namanya FLDG. Free juga. Bisa diklik di sini dan bisa di-download FLDG. FLDG ini bagusnya bisa dipakai buat ngirim berita, buat kalau ada bencana alam segala macam. Jadi dia udah nyiapin form-formnya. Jadi kalau ada bencana dan sebagainya, dia udah siap formnya buat kirim ke Palang Merah lah, apa segala macam. Jadi ini lebih dibuat buat hal-hal seperti itu juga. Cuman yang bagus dengan FLDG, dia punya kemampuan buat Morse selain digital. Oke, sekarang saya akan jalanin FLDG-nya. Saya udah download buat hari ini. Saya download kepaksa akhirnya. Saya jarang pakai FLDG. Mudah-mudahan bisa ini ya. Ini FLDG-nya saya jalanin. Cuman nggak tahu nih suara dari speaker bisa masuk ke situ nggak ya? Yang gue bingung itu. Suara dari speaker. Ntar saya coba. Mudah-mudahan nanti speakernya saya deketin ke ini aja ya, ke mikrofon. Supaya ini udah masuk nih FLDG-nya. Ini bentuknya kayak gini. Kita bisa nentuin saya pakai frekuensi berapa. Dia bisa ngontrol pemancar ya. Jadi pemancar hari ini seperti yang saya sebut tadi ada IC 718, 707 dan sebagainya bisa dikontrol sama komputer semua. Jadi kalau saya di rumah kebetulan komputernya ngontrol pemancar dan kita bisa ngeset frekuensi. Misal saya akan bekerja di frekuensi 7013. Ini frekuensi Morse 7013. Oke. Di sini. Ini logbook yang sebelah atas ini lognya. Kita akan pakai Morse ya. Saya kasih lihat Morse. 7. Ini kenapa nggak bisa diganti frekuensinya? 7. Nah, nih pakai Morse supaya enak. Morsenya saya pakai di nadanya di 600 Hz Morsenya. Saya turunin ke 600 Hz. Ini kayak gini kira-kira Morsenya. Oke. Sekarang saya akan coba ngirim Morse. Pada kecepatan saya adalah ini 38. Ini saya pakai Morse kenceng banget ya. Supaya cepat aja kita, kalau nggak kan bosen ya. Ini headphone saya taruh di mikrofon supaya Anda bisa dengar aja. Yang pertama kali saya kerjakan adalah saya akan manggil
manggil semua amatir radio. Namanya calling biasanya kita sebutnya CQ. Calling itu CQ dalam bahasa Morsenya. Saya siapa segala macam. Saya kasih lihat ininya ya. Kodenya seperti ini, CQ, DE adalah this is dalam bahasa normal, this is dalam bahasa Morse DE. Terus kasih tahu call sign saya, CQ, this is call sign saya, please Kak, please ganti. PSE itu please, Kak itu ganti. Ini bahasa Morsenya kira-kira gitu. Please Kak, ganti. Nah, udah gitu nanti ada siapa misalnya call sign yang di sini misalnya YB2 Zulu. Ini kemungkinan besar adanya di Semarang, YB2 Zulu ada di Semarang. Kalau dia jawab, kalau dia lagi manggil, saya bisa jawab di sini nih. Call sign YB2 Zulu, this is YC0MLC, ganti gitu kira-kira. Tapi ini saya akan kasih lihat Morsenya ya. Jadi ini sekarang kita Morse, tapi Morsenya udah pakai komputer. Jadi hari ini kita mulai pakai Morsenya pakai komputer. Dan itu yang saya lakukan sekarang, Morse pakai komputer. Oke, saya akan lepasin headphone saya, taruhin di speaker. Oke, ininya saya gedein, mic-nya gedein. Mudah-mudahan ini keras nih sebenarnya. Oke. Saya akan CQ bentuknya kayak gini ntar. Jadi CQ, this is YC0MLC. Please Kak, please ganti gitu. Nanti misalnya YB2 Zulu lagi manggil-manggil kayak gitu, CQ, this is YB2 Zulu, please Kak. Kalau saya pengen jawab dia, saya tinggal pencet ini aja. Jadi cara kita udah pencet tombol doang sih. Saya masukin dulu call sign-nya YB2 Zulu, terus saya jawab answer. Perhatiin, kalau tadi gantinya pakai K, sekarang KN. Jadi KN adalah ganti, tapi yang boleh jawab cuma YB2 Zulu. Yang lain nggak boleh ada yang jawab. Itu kode di Morse kira-kira gitu. Kalau K open buat semua, kalau KN hanya dia doang. Dan kalau kita misalnya ada yang kita lagi CQ terus ada yang manggil, YB2 Zulu manggil, kita biasanya saya akan kayak gini nih. YB2 Zulu, this is YC0MLC. Terus saya akan bilang kayak gini, thanks for call, your, UR to your, oke, RST adalah report, 599 5NN to 599, oke. Terus udah gitu saya bilang lagi, back to you, BTU, back to you, YB2 Zulu, this is YC0MLC, K, ganti. Itu komunikasi di Morse kayak gitu. Jadi kalau udah connect, ganti. Kalau misalnya kita udah selesai komunikasinya, saya akan jawab lagi YB2 Zulu. Ini udah selesai ya, misalnya selesai. This is YC0MLC. Terus saya akan shutdown. SK, silent key mati. Jadi saya akan klik SK. Thanks for QSO. QSL, FB adalah fine business, oke. Lewat LOTW, good luck, good DX, 73. YB2 Zulu, this is YC0MLC, SK. SK itu silent key, jadi key akan dimatiin. Gitu. Jadi kira-kira kayak gitu komunikasi Morse. Mudah-mudahan Morsenya kedengeran tadi ya. Gue udah maksimum banget tuh tadi. Bener ya. Tapi tadi kecepatannya tadi kecepatannya 30-an WPM. Jadi kalau kita komunikasi yang biasa, kita Morsenya secepat ini sih saya turunin nih. Kecepatan benernya nggak kayak gitu sih. Kecepatan benernya adalah 5 WPM sih. Ntar berubah WPM. Ya ntar diatur sendirilah. Jadi kita kecepatannya nggak secepat itu. Saya cepetin biar enak aja.
Biar enak karena kita sambil ngasih ceramah, jadi bisa kelihatan langsung. Kalau nanti anak-anak kalau mau main, kecepatannya biasanya pelan banget sih. Bisa nggak saya rubah langsung ya? Bentar. WPM-nya naikinnya, turunnya di mana? Oh, nih sini nih. Kecepatannya kayak gini nih. Saya turunin ke 5 WPM ya. Jadi kecepatan kita kayak gini sih. Saya kasih pelan aja biar ini mic saya gedein. Oke, saya akan CQ lagi tapi pelan ini ya. Jadi kecepatan kita kayak gini sih ntar. Pokoknya kecepatan kita bisa komunikasi sambil tidur lah kalau yang kayak ini mah. Ini matiin lagi. Dah, beres ya? Kira-kira kecepatan kita yang beneran ntar kayak gitu. Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Udah sih, aman sih gini. Cuman target saya kalau bisa pada bikin pemancar kecil tadi. Bagaimana? Kakak-kakak, ini kakak-kakak semua kan? Kakak-kakak ketemu kakak. Ada pertanyaan-pertanyaan apa gimana? Halo? Halo, halo? Yo, silakan ya, mau bertanya. Pada stres ya? Pramuka sekarang masih belajar Morse kan ya? Pakai translator Morse lebih manusiawi, iya. Cuman kalau pakai translator Morse nggak bisa kecepatan rendah. Jadi kecepatannya harus tinggi sih, sekitar 20-an lah, lebih enak. Pokoknya belasan word per menit ya, itu enak. Kalau kecepatan 5 nggak enak, asli. Jadi kalau pakai software buat dengerin Morse-nya, sarannya sih pakai kecepatan rada tinggi. Kita biasanya di daerah sekitar 18 WPM sih, biasanya. Gitu. Jadi ya, sah. Boleh pakai translator Morse. Oh, itu ada Mas, ini mau nanya, Mas Sangker Dharma. Monggo, silakan. Bisa kedengeran, Pak? Kedengeran, aman. Ya, aman ya. Mau tanya, Pak. Saya kan pernah lihat di internet itu ada orang yang pakai ham radio itu ngomong ke stasiun luar angkasa internasional itu loh, Pak. Ya. Nah, itu caranya gimana? Caranya? Oh, caranya gampang. Oh, itu belum saya terangin juga ya. Caranya gampang banget sih. Oke. Intinya gini lah. Mereka pakai radio yang sama kita pakai ya. Radionya sih bisa pakai 2 meteran, biasanya 2 meteran. Gitu ya. Nih. Pakai Bukalapak dulu lah. Biasanya salah satu yang murah inilah. Baofeng. Nih. Ini mahal nih 500.000. Kalau yang murah sekitar 100. Nih. 2 biji 300.000. Jadi 120.000 lah. Jadi pakai barangnya kayak ginian ya. Ada yang 165.000, harga-harganya kayak gini nih. Jadi barangnya seperti ini. Nah, antenanya kita ganti ya. Antena kita ganti antena Yagi. Pakai Yagi 2 meter. Ini dia. Antena Yagi kayak gini. Antena Yagi kayak gini. Oke. Cuman ini punya masalah, kalau kita ngejarnya stasiun ruang angkasa, ini masih oke sih. Cuman kalau kita pakai satelitnya punya yang dibikin sama Indonesia, jadi amatir radionya Indonesia bikin satelit dan diterbangkan ya. Jadi kita udah bikin dan kita udah nerbangkan, yang nerbangin teman-teman di 8, jadi 8A2 satelitnya. Nah ini satelitnya. Ini satelitnya gelundung di atas tuh, gelundung guling-guling di atas. Konsekuensi sinyalnya guling-guling. Jadi kalau sinyalnya guling-guling, sinyalnya gelundung, kita nggak bisa pakai antena, mana tadi antena Yaginya. Jadi, sorry, maaf.
Eh, jadi ini satelitnya guling, gelundung, muter di atas muter-muter, tapi sambil keliling dunia. Jadi kalau kita nembak ke satelit yang muter kayak gini, antenanya nggak bisa pakai Yagi yang kayak gitu. Jadi Yagi 2 meternya kan tadi yang kayak gini yang kita pakai ya. Nah, antenanya Yaginya kayak gini ya. Kayak gini lah antena Yaginya ya. Oke. Nah, kalau satelitnya muter, kebaksa kita pakai yang namanya cross Yagi. Cross Yagi. Jangan 2 elemen. Cross Yagi. Nih. Mana? Bentar. Ini dia. Perhatiin antenanya ada dua bentuknya kayak huruf tanda plus gitu ya. Ada yang vertikal, ada yang horizontal. Kenapa ada vertikal horizontal? Buat supaya dia tetap bagus walaupun si satelitnya muter-muter. Nah, khusus untuk si stasiun ruang angkasa, kita bisa, kalau kita pakai cross Yagi bagus. Kalau kita pakai Yagi yang lurus aja masih bisa nangkep juga, gitu yang ruang angkasa itu ya. Nah, sekarang gimana caranya kita bisa tahu makhluk itu ada di mana? Nah, itu kan. Gimana caranya kita tahu ini makhluk ada di mana? Caranya gampang. Tracking satelit. Kayak gitu aja. Tracking satelit. Oke. Ini ada November 2 Yankee Oscar website, real time satellite tracking prediction. Jadi masuk aja ke sini. Oke. Misalnya kita pengen ngomong ke stasiun ruang angkasa, namanya ISS, International Space Station, ISS. Enter aja, search ISS. Kita tunggu dulu bentar, dia ngitungin. Ada banyak ISS ini. Ada yang di orbit, ISS 1 sama ISS B. Ada 2 yang lagi terbang di udara, di atas. Ada banyak sih sebenarnya. ISS ini apa segala macam, banyak. Kita klik yang ini aja lah. Oke. Nih. Dia tahu posisi saya ada di sini, dia tahu. Ini ISS-nya mau lewat nih sebentar lagi. Udah lewat sih. Dia ada di atas ini nih, di atas ini. Nah, dengan posisi ini dia ngasih tahu nih ya, azimutnya dia ngasih tahu ya, azimut sama elevasinya dikasih tahu. Jadi jam 2.31 elevasi itu berapa derajat kita dari horizontal ya, 10 derajat. Kemudian sudut dari utara 121 derajat. Dia ngasih tahu. Jadi kita harus ngarahin antena 10 derajat ke atas, terus 121 derajat ke arah timur sih. Jadi ini ke arah timur kayak gini, nanti kita kena si ISS-nya. Karena dia udah tahu posisi saya ada di mana, dan dia bisa ngasih tahu, oke, ISS-nya. Dan saya punya waktu 7 menit buat komunikasi sama dia. Jadi dia ngasih tahu komunikasinya. Nah, sekarang kita bisa lihat lagi. Jadi dia langsung dapat loh ini. Hati-hati. Jadi dia akan gerak terus, ini satelit nggak diem, dia akan gerak terus. Antena kita harus ngikutin satelit. Nah, teman-teman akan ngikutin antenanya pakai tangan biasanya, karena gerakannya nggak cepet-cepet banget. Tapi kita cuma waktu komunikasi cuma punya waktu 7 menitan, gitu ya. Nah, kalau kita pengennya sama 8A2, satelitnya Indonesia 8A2, dia akan tracking. Ini satelitnya sekarang posisi ada di sini, di Amerika Selatan. Saya zoom out. Kita harus tunggu sampai satelitnya ada di sini. Oke. Dan dia akan ada di sini kira-kira jam 5.19. Berapa jam lagi? 1 jaman ya? 1 jam lebih lah. 1 jam kurang. Elevasinya 28 derajat, terus azimutnya kita nggak bisa komunikasi lagi, pada arah antena 76 derajat east. Kita punya durasi komunikasi sekitar 13 menit. Jadi ini kita lihat-lihat di sini nih buat nge-track si satelitnya. Gitu. Kebayang? Seru ya? Ini dunia lain sih. Oke, mudah-mudahan ngejawab pertanyaan buat Mas Dharma. Sangker kayaknya Sangga Kerja ya. Bukan nama Sangker ya. Gitu ya. Oke, ada lagi yang lain pertanyaan?
Saran saya ginilah, sebelum masuk dunia amatir radio, coba dengerin dulu. Jadi kita nggak, jadi kan ada dua sisi ya. Satu transmitter buat mancar, satu lagi receiver buat dengerin. Saran saya dengerin dulu lah. Belajar buat dengerin apa cara mereka ngomong gimana, cara mereka komunikasi gimana. Kalau kita nggak punya alat-alat buat dengerin, dengerin lewat web tadi. Jadi kita bisa dengar, oh komunikasinya kayak gini. Mulai dengerin dengan cara cara mereka ngomong seperti apa. Kalau yang agak lebih canggih, coba dengerinnya Morse. Udah mulai kacau-kacau tuh dengerinnya Morse. Kalau mau kurang ajar bisa pakai 2 komputer sih. Satu komputer buat dengerin, kan keluar ke speaker. Speakernya masukin ke komputer satu lagi buat dengerin Morse-nya gitu. Software-nya bisa nggak sih dengerin Morse yang dikirim sama Orari tadi? Jadi software yang tadi FLDG, suruh dengerin langsung dari dari komputer satu lagi yang nyambung ke internet tadi buat dengerin. Jadi kita bisa monitoring mereka ngobrolnya apa aja gitu. Tapi jujur sih mereka ngobrolnya cuma sedikit sih. Hampir nggak ngobrol sih sebenarnya. Cuman your report apa berapa. Cuman kalau yang mau pakai itu suara single sideband SSB banyak yang ngobrol sih. Terutama di 7MC ya. 40 meter band 7 MHz banyak yang ngobrol. Di luar negeri juga banyak ngobrol, di Indonesia juga banyak yang ngobrol. Gitu. Biasanya orang udah pada tua-tua yang ngobrol, soalnya nggak ada kerjaan, kerjanya ngobrol di radio kayak orang gila. Nggak gila sih, normal. Oke, jadi saran saya dengerin dulu. Modalnya pulsa sih. Cuman kalau mau ya ke kampus atau sekolah, pakai internetnya sekolah. Buat dengerin gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Aman. Jateng pinter bareng. Serius deh ya? Bareng. Iya bener bareng. Itu dari keluarga 4 PKP 8. Ada pertanyaan lagi? Aman? Aman ini kayaknya aman banget. Bapak Ardo atau panitianya siapa tadi? Oke, halo Kak Ano. Ya, aman? Oke, ini dari teman-teman ada yang mau tanya lagi gak nih? Naga-naganya sudah aman ini. Cuman kalau ada apa-apa udah tahu email saya segala macam belum sih? Udah ya? Kita kasih email dah. Kalau ada apa-apa silakan pakai email. Walaupun email saya ke Kak Ardo nggak nembus katanya. Buat cadangan pakai ini ya, ITTS. Kalau mau enak pakai Twitter. Wah, ini lebih enak sih. Jadi kontak saya ada 3. Ada Ono Indonet. Cuman kadang-kadang emailnya nggak masuk. Buat cadangan pasti nyampe pakai Twitter. Iya, pakai Twitter. Iya, mending pakai Twitter. Soalnya nanti penggemar saya yang lain akan kaget-kaget. Weh, tumben ngomongnya Morse. Biasanya ngomongnya cyber security. Instagram nggak pakai. Soalnya males foto. Jadi saya nggak pakai Instagram. Maaf. Tidak pakai Instagram. Ya, pakainya itu aja ya. Twitter. Oke, nggak ada pertanyaan lagi? Aman ya? Aman. Oke, kosong nih. Kayaknya nggak ada pertanyaan Nggak lagi. ada. Iya. Kalau aku tuh pengennya sebenarnya sambil ngoprek di sono, di Semarang gitu. Kita nyolder bareng, transmit bareng. Wah, seru itu. Kalau gini nggak rame sih. Ya mungkin teman-teman juga masih bingung ini gimana cara soldernya, gabungin ini tuh. Iya nggak bisa pada hari H sih sebenarnya. Jadi Iya. kita harus bikin persiapannya berbulan-bulan sebelumnya. Tapi kalau udah nyoba lah cuman gini doang, pasti gitu doang. Sialan kayak gini mah gampang. Pasti sakit hati udah selesai kayak gitu, pasti gondok. Ya. Oh iya itu Morse-nya bisa didengerin pakai radio SW, radio biasa ya, yang murah-murah itu bisa juga sih. Kalau udah serius kita bikin ini pemecahan rekor dengan satu transistor tadi bisa berapa jauh komunikasinya. Nah, itu baru seru tuh ceritanya. Gitu. Yaudah kalau gitu mudah-mudahan bisa bermanfaat. HP bisa dijadiin transmitter Morse bisa lah.
banyak aplikasi buat Morse di HP. Nggak percaya? Nih saya kasih lihat ya, bener. Kalau mau transmit aja ya, masuk ke Play Store lah. Ini Google Play Store. Morse. Translator. Wah, ada translatornya juga ada di HP, dasar. Ini ada Morse transmitter, adalah di HP mah. Tapi yang ini baru saya sadar, translator ada ya, translator. Kurang ajar. Iya, bisa pakai HP dengerinnya. Setan dasar. Jadi Anda pakai HP aja dengerin, suruh kirim Morse, terus terimanya pakai HP. Ya udah, bisa. Dasar. Gitu aja. Oke. Beres. Terima kasih banyak. Panitia, silakan dilanjut. Oke, baik. Kayaknya udah cukup ya buat teman-teman semua. Terima kasih juga buat Kak Ona yang udah membagikan beberapa informasi, membagikan ilmu-ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Oke, koneksinya saya agak putus-putus kayaknya nih. Iya, agak putus-putus. Iya, agak putus-putus nih. Masih Iya, kedengeran kok. latensinya udah di atas 500 soalnya, Kak. Ya. Ya udah. Iya bener. Tadi ngecek itu juga. Oke baik. Untuk mengakhiri kegiatan pada